Baik, karena sebelumnya kita sudah menyiapkan sebuah web service, sekarang saatnya kita menggunakan atau mengkonsum web service tersebut. Tapi sebelumnya teman-teman tolong siapkan layout ini. Kalau kalian sudah pernah bikin sebelumnya, tinggal dipakai saja. Nah, karena saya belum mempunyai layout ini, saya akan bikin terlebih dahulu. Layout ini akan dipakai di dalam sebuah recycle view untuk menampilkan data playlist. Nanti kita akan pakai Volley Library untuk connect ke web service kita. Kemudian kita baca JSON-nya, lalu kita format datanya agar bisa digunakan oleh recycle view. Dan finally, recycle view bisa merender tampilan isi playlistnya dalam bentuk kartu menggunakan layout ini. Oke, jadi kita mulai dengan membuat layout ini, teman-teman. Ya, klik kanan pada layout, new layout resource file, lalu diberi nama playlist card. Oke, ya saya pencet add. Nah, langsung saja di sini kita punya sebuah layout kosong ya. Kita akan drag and drop card, teman-teman ya. Jika ada tombol download, silakan di-download dulu. Saya drag and drop card di sini, teman-teman. Lalu saya cantolkan ke segala penjuru, ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Dan saya akan gunakan 16-16 kiri kanan, 88 untuk atas bawah. Dan supaya cepat, saya akan menggunakan linear layout vertikal. Saya masukkan ke dalam card view. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di dalam card view ada linear layout vertikal. Dan di PPT ada gambarnya ya di bagian awal. Jadi saya masukkan sebuah image view ke dalam linear layout. Lalu saya pilih gambar bebas. Kemudian saya akan adjust tingginya. Image view-nya saya pencet. Lalu saya ganti tingginya jadi 200 dp. Lalu saya beri ID IMG playlist refactor. Oke. Lalu scale tab-nya saya ganti center crop. Ya. Kemudian kembali ke PPT ada 3 teks dan 2 button. Saya akan masukkan 3 buah teks, 1, 2, 3. Dan buttonnya ada 2, 1, 2. Oke, teks view yang pertama adalah eh untuk judul ya, TXT. Saya kasih nama TXT title, refactor, playlist title, enter. Kemudian text view kedua adalah TXT subtitle, refactor. Saya kasih label subtitle. Oke, terakhir yang ketiga adalah TXT description, refactor. Saya kasih teks description ya, seperti ini. Oke, kemudian button yang atas ini adalah button like, btn like, refactor, dan yang paling bawah adalah play, btn play, ya, refactor. Oke, karena saya malas untuk mengadjust fontnya untuk masing-masing teks ini, saya akan menggunakan font, maksud saya menggunakan bawaannya material design ya. Style bawaannya material design. Kita mulai dengan yang playlist title di sini. Teman-teman, yang judulnya ini kita akan ganti stylenya. Stylenya menjadi headline, material 3 headline, medium emphasis. Tebal ya. Yang subtitle saya akan ganti menjadi headline small. Ya, dan headline small atau body text small ya. Kayaknya lebih cocok body text small. Saya ganti aja deh. Material 3 dot body 3 dot text. Oh, salah ketik ya. Material 3 dot body small. Emphasis. Ya, small emphasis. Yang description saya ganti dengan material 3 dot body small doang. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian sebentar saya cek dulu. Untuk kartunya
Ya, ini kartunya lebarnya kita jadikan match constraint. Match constraint seperti ini ya. Nah, kemudian untuk tombol like dan tombol play kita akan ubah menjadi horizontal seperti ini. Triknya adalah kita harus pakai nested layout. Di sini kita pakai linear layout vertikal ya, kemudian maaf, bukan vertikal ya, tapi yang horizontal. Kemudian kita cemplungin kedua button itu ke dalam linear layoutnya. Nah, untuk kedua button ini, supaya lebarnya nggak match parent, kita ganti wrap content. Dua-duanya jadikan wrap content, sehingga mereka menciut ya. Menciut hanya seukuran isinya. Lalu antara like dan play, kita sematkan space. Ya, space ya, supaya saling bergeser ke ujung. Kemudian untuk tombol like, itu ada icon jempolnya. Teman-teman bisa tambahkan vektor asset, new, vektor asset, lalu cari icon thumb. Ini kebetulan saya sudah tambahkan sebelumnya. Silakan tambahkan icon yang bernama thumb, jempol. Oke. Nah, karena sudah ada, saya tinggal memasukkan ke tombol like. Silakan diklik tombol like-nya, lalu carilah icon, pilih tombol. Nah, jadinya begitu. Oke. Nah, teman-teman, ini layout kita kelihatannya visual hierarchy ada yang salah. Kenapa? Karena tombol like-nya dan tombol play-nya ini sama-sama important. Kalau di PPT tombol like-nya dirubah menjadi text button sehingga dia menjadi kurang penting ya, kurang penting, tidak sepenting tombol play. Nah, kalau dua-duanya sama-sama penting, ini akan mengganggu apa namanya hierarki dari layout yang dibuat. Jadi kita akan rubah tombol like ini menjadi lebih tidak penting daripada tombol play. Caranya adalah kita kembali cari style, lalu kita cari eh, material 3 dot button. Nah, teman-teman bisa cek di widget ini. Widget dot material 3 button ada macam-macam button yang mulai dari elevated yang important ya, outline yang medium importantnya. Outline itu bentuknya hanya ada outline tepian aja, tidak ada warna dalamnya. Text button ini yang lumayan, sorry, paling nggak penting. Kenapa? Karena wujudnya hanya berupa teks ya, berupa teks tanpa warna belakang. Saya rasa saya akan pakai yang tonal ya, tonal button. Enter. Tonal button itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dia ada warnanya tapi lebih puyeh, lebih light daripada warna dominannya, warna primernya. Sehingga mengesankan secara hierarki dia lebih tidak important daripada tombol CTA play ini. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus diperhatikan yakni masalah spacing ya. Tidak ada jarak antar tepian. Saya akan kasih jarak antar tepian paling cepat, paling gampang saya blok semuanya dari em, mungkin hanya playlist title sampai linear layout. Lalu saya carikan margin ya. Yang hati-hati ya, marginnya jangan top left, sorry top bottom ya, tapi satu persatu. Saya mulai dari left dulu 20 dp, kemudian right 20 dp. Ya, Anda bisa lihat ya, kiri kanannya sekarang ada marginnya. Lalu saya pencet judul, judulnya saya kasih top 20 dp, serta linear layout yang horizontal, ini saya kasih top 20 dp dan bottom 20 dp. Nah, seperti itu. Hasilnya lebih baik ya, ada semacam jarak ya. Kemudian kartunya kalian bisa klik, yang namanya kartu kayaknya lebih enak jika diberi corner radius. Saya kasih angka 10 dp untuk corner radius dan 5 dp untuk elevationnya. Elevation itu bayangannya ini ya, menimbulkan casting bayangan dia. Oke, terakhir yang paling penting adalah constraint layoutnya. Kalian bisa klik, lalu dirubah tingginya menjadi wrap content. Supaya apa? Supaya waktu di render ke recycle view, bentuknya tidak eh, satu halaman satu kartu. Oke.